Bismillah. Apa kemari saudara? Tasrif fil amr fil mudhari fil amr. Hilangkan huruf mudhari'ahnya, kemudian tambahkan alif jika huruf pertamanya sukun. Kemudian mengharokati alif jika huruf sebelum terakhirnya dhammah, maka alifnya di dhammah juga. Jika huruf sebelum terakhirnya fathah atau kasrah, maka alifnya di kasrah. Dan harokat terakhirnya disukun. Contohnya yaktubu uktub, yaqtulu uqtul. Terus? Bab 2 isim. Langsung ya? Habis. Tapi itu tadi amar untuk 3 huruf sama? Itu semua itu tadi? Yang 3 huruf, mesti 3 huruf itu. Oh, mas 3 huruf. Jadi yang lain gimana? Itu di kaidah di nahwu itu tadi ya. Disorongkan 22 yang mau kita buat. Jika yang isi termasuk sampai aja 3 cara 4 cara. Hah? Nggak ada sampai 6? Hah? Yakin? Iya. Masa di sorop hanya begitu? Bukannya di sorop dibuat itu amarnya untuk seluruhnya 22 wazan? Atau kaidah yang dikasih baru 3? Iya, baru 3 sudah. Nah, beranimu itu. Nah, kita sudah lewati berarti semua sudah. Hah? Orang mana tuh? Kendari. Kendari ya? Siapa namanya? Rehan. Rehan. Kendari. Siapa temanmu? Kendari. Ya. Temanmu di Kendari siapa? Orang Kendari. Jumadil. Jumadil awal akhir? Oh, Jumadil akhir. Indah Jumadil. Jumadil akhir. Bulan lahir. Gimana ini temanmu Jumadil? Katanya cuma 3 dikasih. Cuman fil amr 3 huruf. Dia bilang begitu. Hah? Kalau Bapak gimana? Menurut Bapak? Bapak Jumadil. Tasrif fil mudhari wa fil amr. Ulangi. Cara membuat fil amr dibuat dari fil mudhari. Caranya dengan menghilangkan huruf mudhari'ahnya. Kemudian huruf akhirnya itu huruf terakhirnya diharokati dengan disukun. Apabila huruf terakhirnya itu bukan waw, alif, dan ya, yaitu fil naqis. Contohnya yu'awimu jadi awim, yuqatilu jadi qatil. Kemudian ditambahkan alif. Apabila saat penghilangan huruf mudhari'ahnya, apabila setelah kehilangan huruf mudhari' itu sukun,
biar mudah mengucapkan. Alif diharokati dengan kasrah apabila huruf sebelum huruf terakhir diharokati fathah atau kasrah. Jadi walaupun fathah huruf terakhirnya, fathah huruf sebelum terakhir, maka alifnya tetap diharokati kasrah. Siap. Lanjut. Kemudian diharokati dhamma apabila huruf sebelum huruf terakhir berharokat dhamma. Kemudian apabila huruf terakhirnya adalah waw, alif, dan ya, yaitu fil nakis, maka bukan disukun, tetapi dihilangkan huruf fil nakisnya. Contohnya yallah, jadi irdah, yada'u, jadi ida'u, Kenapa idu? uda'u, Ud'u. uda'u, yahdi, jadi ihdi. Ahsanta. Ini untuk 3, 4, 5, 6 atau 3 saja? Kaidah ini tadi yang antum jelaskan itu. 4, 5, 6. 3? 4, 5, 6 berarti 3. Yang antum jelaskan barusan ini kaidah fil amar dari mudhari ke amar. Itu kaidah buat fil amar dari berapa huruf? Hmm? Hah? Saudara? Siapa legendari? Sampingmu. Hah? Kaidahnya umum Ustaz. Umum. 3, 4, 5, 6. Semua bisa 3, 4, 5, 6. Itu kaidahnya. Dari 22 wazan itu. Kalau mau dibuat fil amar, seperti itulah kaidahnya. Paham ini saudara? Saudara? Umum ini. Jadi kita sudah pelajari ini. Atau belum? Belum bilang belum. Belum? Atau sudah? Sudah. Sudah semua nih? Iya. 3, 4, 5, 6. Iya. Nanti pilih belum? Sudah. Sudah. Dan saudara, alhamdulillah. Lanjut. Siapa lagi Kendari? Kendari apa? Sultra. Sulawesi Tenggara ya? Tenggara. Apa dia singkatannya? Sultra. Kenapa jadi Sultra ya? Sultra. Siapa lagi Sulawesi Tenggara? Buton juga ya? Iya. Angkat tanganmu. Siapa lagi itu? Buton. Kasih dia supaya sehat dari sakitnya. Sudah tempel kiri kanan. Dua isi. Hmm. Isi adalah kata yang menunjukkan mana pada dirinya yang kosong dari waktu. Pada tasrik terdapat padanya beberapa isi. Pertama masdar adalah kata yang menunjukkan atas sebuah pekerjaan yang kosong dari waktu. Dan berada pada urutan ketiga. Contohnya doroba adribu dorban. Kita berlalu bahasanya pilih ada yang sulasi, rubai formasi dan sudasi. Pertama dan masing-masing dari itu ada masdarnya. Pertama sulasi mujarrad. Bahasanya ada 3 wazan yaitu fa'al, fa'ilah dan fa'ulah. Dan ada yang syafi dan lazim yaitu bab fa'alah dan fa'ilah, dan ada yang lazim saja yaitu fa'ulah. Masdar yang mutaaddi fa'alah dan fa'ilah adalah fa'lan. Contohnya doroba dorban,
kata katban. Kemudian yang kedua yang lazim untuk fa'alah adalah fa'ulan. Fa'alah yang lazim untuk fa'alah, yaitu masdarnya adalah fa'ulan. Contoh jalan sejulusan. Kemudian yang lazim untuk fa'ilah adalah masdarnya adalah fa'alah. Contoh qadiba qadaban, fatihah fathan. Dan yang bab fa'ulah pasti lazim masdarnya adalah fa'ulatan atau fa'alah atau fa'alah. Mantap. Lagi sultra. Sana ada. Kemudian masdar dari fi'il sulasi, fi'il mujarrad rubai. Fi'il mujarrad rubai memiliki satu bab, yaitu wazan fa'lan, dan kiasnya ada dua, fa'lan sama fi'lan. Contohnya zalzalatan, zilzalan, waswasatan, wiswasan. Kemudian masdar dari fi'il mazid, telah lewat bersama kita bahwa fi'il mazid ada yang tambahan 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Kemudian masdarnya berikut. Pertama, masdar dari 3 tambah 1. Ada 3 bab. Pertama, af'ala. Masdarnya adalah if'alan. Contohnya ahsana ihsanan. Kemudian yang kedua fa'ala. Masdarnya adalah taf'ilan. Contohnya sabbaha tasbihan, kabbara takbiran. Kemudian yang ketiga fa'ala. Masdarnya fa'alatan, fi'alan. Contohnya qatala, muqatalatan, qitalan, qitalan. Ahsan. Lagi sultra. Pan. Banyak dia. Alhamdulillah. Selanjutnya masdar fi'il mazid yang ditambah 2 atau ditambah 3. Maka ini dilihat dari huruf awalnya. Jika awalnya alif, maka masdarnya sama dengan fi'il madiyah, hanya saja huruf ketiganya diharakati kasrah dan huruf sebelum terakhir ditambahkan alif. Ahsan. Kemudian jika di awalnya, maka masdarnya sama dengan fi'il madiyah, hanya saja huruf sebelum terakhir diharakati dhammah. Kemudian fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mazid ada 3 bab, yang ditambah satu bab itu fa'alalatan. Fa'alala. Kemudian yang ditambah 2 ada 2 bab, fa'alala sama fa'alala sama fa'alala. Masdarnya dilihat dari huruf awalnya juga. Jika diawali ta, maka fi'il madinya masdarnya sama dengan fi'il madinya, hanya saja huruf sebelum terakhir di dhammah. Kemudian jika diawali alif, maka masdarnya sama seperti fi'il madi, hanya saja huruf ketiga di kasrah dan huruf sebelum terakhir ditambahkan alif. Ahsan. Masya. Lanjut.
sultra tadi ya. Masih ada satu itu? Betul. Isim fa'il. Terakhir ini ya. Isim fa'il adalah kata yang dibacakan dari masdar fi'il dan menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Terus lupa apanya lupa. Wazan apakah? Isim fa'il dari bab fa'ala dan fa'ila. Bafa'ala fa'ila. Masdarnya Hah? Gimana caranya isim fa'il baru masdarnya? Isim fa'il dari bafa'ala fa'ila, masdarnya adalah fa'lan. Gimana saudara? Muroja. Siapa saksi? bisa Saksi dulu. Iya, saksi. Siapa saksimu? Sebut namanya. Kita saksi. Muroja dia. Di mana? Tadi malam. Bisa sampai situ tuh tadi malam. Oh, sudah juga sebelumnya. Tadi malam di Muroja lagi. Ada jadi ya? Yakin mukanya itu. Hah? 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 Masih bisa Ji? Hah? adalah isim fa'il dari bab fa'ala dan fa'ila adalah fa'ilun. Fa'ilun. Tapi fa'ala muta'addi atau lazim? Fa'ilun lazim atau muta'addi kan perlu tahu. Lazim muta'addi dan fa'ila muta'addi. Ahsan. Adalah fa'ilun. Dan isim fa'il dari bab fa'ila yang lazim jika ia menunjukkan kegembiraan atau kesedihan. Isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Ahsan. Jika menunjukkan kekosongan atau terisi, maka isim fa'ilnya adalah fa'lanun. Jika menunjukkan cacat atau warna, maka isim fa'ilnya adalah af'alu. Ahsan. Mantap tahu. Fa'il dari bab fa'ula yang pasti lazim. Fa'il. Beda tuh. Fa'il itu isim marfu. Isim fa'il. Beda tuh kalau isim fa'il kosakatanya. Fa'il dari bab fa'ula yang pasti lazim ada 4. Pertama fa'lun, contoh sahula sah. Yang kedua fa'ilun, contoh kabura kabirun. Yang ketiga fa'al, contoh hasuna hasanun. Yang keempat af'al, contoh maluha amlah. Ahsan. Dan isim fa'il dari bab rubai, humasi dan sudasi diambil dari fi'il mudhari'nya. Kemudian huruf mudhari'nya dihapus diubah menjadi mim yang didhamma dan huruf sebelum terakhirnya diharokat kasrah. Contoh inkasara yankasiru munkasiru, ijtama yajtami mujtami, istakbara yastakbiru mustakbir. Ahsan. Masya Allah. Mantap ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.
Kita alhamdulillah masuk lagi, lanjutkan pelajaran sorof dasar dengan membaca buku pengenalan ilmu sorof. Masih dalam tasrif isim. Berikutnya adalah isim maf'ul. Berikutnya adalah isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Isim maf'ul adalah kata yang dipecahkan dari masdar fi'il majhul. Makanya artinya nanti di dia, ada di. Karena dia dipecahkan dari masdar fi'il majhul. Kalau isim fa'il dipecahkan dari masdar fi'il ma'lum. Makanya artinya seperti maklum. Cuma tidak ada waktu. Kalau isim maf'ul adalah kata yang dipecahkan dari masdar fi'il majhul. Makanya dalam terjemahannya ada kata apa nanti? Dipukul, dimakan, diminum. Tidak ada waktu tapi tidak ada waktu. Iya. Untuk menunjukkan atas orang yang terjadi padanya pekerjaan. Terjadi padanya. Kalau isim fa'il adalah yang melakukan pekerjaan. Kalau ini dikenai pekerjaan. Iya, dipukul. Berarti dia yang dipukul. Kalau memukul isim fa'il. Isim fa'il. Doribun. Kalau yang dipukul isim maf'ul. Isim maf'ul. Ada bentuk wazannya sebagai berikut. Ini lebih mudah daripada isim fa'il. Iya. Jadi dia itu kan dari 3, 4, 5, 6. Langsung kita buat di situ. Iya. Dia terbagi menjadi 2 kelompok. 3, 4, 5, 6. Iya. Kalau dari 3, pasti isim maf'ulnya adalah maf'ul. Maf'ulun. Dari 3. Muta'addi atau lazim? Muta'addi atau lazim? Pasti maf'ul. Cuman kalau dia lazim, tambahkan setelahnya huruf jar, yaitu bi. Untuk tasrifnya, memudahkan. Nanti tidak harus bi. Bisa min, bisa fi, itu kan orang nahwu. Tapi dalam tasrif, tambahkan saja kata bihi, bih. Kalau lazim. Supaya ditahu itu lazim atau muta'addi. Karena wazannya sama. Wazannya sama. Antara lazim dan muta'addinya. Dan apapun wazannya. Mau dia dari fa'alah. Atau dari fa'ilah. Atau dari fa'ulah. Paham ini? Pokoknya langsung saja. Maf'ulun. Dipahami ini? Paham ini? Contoh, doroba. Apa isi maf'ulnya? Doroba, fataha, khoroja. Khoroja apa itu? Muta'addi atau lazim? Lazim berarti tambahkan? Itu dia. Khoroja, hasuna. Wazan fa'ula. Ada nggak muta'addi? Ada. Kan tidak ada. Tambahkan kata bi. Hasuna. Ulang. Karuma. Ulang. Sami'a. Sami'a apa? Lazim atau muta'addi? Tadi. Muta'addi. Kalau terkait dengan panca indera, kan salah satu anggota badan. Kalau itu artinya panca indera, pasti muta'addi. Mendengar, melihat, mencium, menjilat. Pokoknya panca indera. Pasti itu muta'addi. Kan salah satu anggota badan. Jelaskan saudara. Coba. Sami'a. Fariha. Fariha, kebahagiaan, kesedihan, lazim. Fariha, hazina, syariba, Muta'addi atau lazim ini? Ya? Muta'addi kan minum. Syariba. Baik, selesai. Habis.
Adapun isim maf'ulnya sama dengan isim fa'il, ditambahkan di awalnya mim yang di dhammah, bedanya sebelum akhir di fathah. Paham perbedaannya? Hanya di situ. Hanya di situ. Misalnya kemarin qatala, anggaplah ini qatala, fi'il mudhari'nya apa? Yuqatilu, isim fa'il. Ganti huruf mudhari'nya dengan mim yang di dhammah sebelum akhir di kasrah. Qatala yuqatilu. Ulang. Isim maf'ul. Ini saja di fathah sebelum tarai. Yajtami'u, isim fa'il dulu ya. Yajtami'u. Isim maf'ul. Yastaghfiru. Isim fa'il. Isim maf'ul. Yarhamukallah ya. Iya, jelas ini? Jelas berarti? Atau belum? Jelas ini? Jadi untuk 4, 5, 6 sama dengan isim fa'il. Bedanya kalau isim fa'il dhammah pertama, kasrah sebelum akhir. Kalau isim maf'ul, dhammah huruf pertama, fathah sebelum terakhir. Mudah sekali itu. Jelas ini? Atau belum? Jelas berarti? Selesai kita baca. Pendek sekali ini. Iya. Pertama, adapun bentuk wazannya sebagai berikut. Bentuk wazannya sebagai berikut. Fi'il thulathi mujarrad. Jika fi'il thulathi mujarrad, maka wazannya adalah maf'ul. Dan apabila fi'ilnya lazim, maka ditambahkan saja huruf jar setelahnya. Nah ini kan? Tambahkan saja huruf jar setelahnya. Umum nanti huruf jarnya apa saja. Di nahwu, di sorob, bihi saja. Di nahwu nanti bebas. Bisa fi, min, an, ila, li. Huruf jar. Ya, orang nahwu akan menyebutkan huruf jar. Contoh kataba, kasih jadi saudara, kataba, nasara, qa'ada, kharaja, akhadha. Tambah lagi bi ya. Iya, akhadha, mengambil. Lazim betul mutadi. Akhadha. Daraba. Padahal tertulis di buku ya, tapi otak mau apa? Otak berkata lain. Iya. Ulang, daraba. Jalasa. Sengaja disilang-silang begitu ya. Otak konsentrasi atau tidak. Sesuai teori. Kalau lurus-lurus nanti orang tidak ada konsennya. Gosala. Golako. Fataha. Dahaba. Sa'ala. Qara'a. Alima. Amila. Syariba. Fahima. Sami'a. Karuma. Kaburo. Sogoro. Selesai. Fi'il selain thulathi. Wazan isim maf'ul selain thulathi yaitu rubai, khumasi, dan sudasi. Maka semuanya di atas wazan fi'il mudhari. Hanya saja huruf mudhari'anya diganti dengan mim yang diharokati dhammah dan huruf sebelum akhir diharokati fathah. Jelas saudara ya? Mudah sekali ini. Iya. Contoh akrama yukrimu, sabbaha yusabbihu,
qatala yuqatilu, dahraja yudahriju, taba'ada yataba'adu, tadahraja yatadahraju, takallama yatakallamu, inkasaro yankasiru, ijtama'a yajtami'u, ihmarra yahmarru. Itu kalau dibuka idghamnya muhmararun. Kalau dibuka kan fathah sebelum akhir. Kalau dibuka istaghfara yastaghfiru, ihranjama yahranjimu. Sama itu yahranjimu ya, salah ya. Yahranjimu bukan yahranjima. Nah, untuk fiil mudhari'nya kan di dhammah huruf sebelum di dhammah huruf akhirnya. Di dhammah huruf akhirnya. Selesai isim maf'ul. Untuk hari ini itu dulu. Insyaallah besok tamat bab 2. Karena sisa 2. Isim zaman makan, sisa 3 kalau dalam hitungan. Zaman 1, makan 1, isim alat. Hanya saja isim zaman dan isim makan selalu berpasangan. Selalu berpasangan. Jadi kita anggap 2 poin lagi. Jadi 2 pembahasan lagi. Kita akan masuk bab 3. Bab 3 adalah hanya contoh tasrif. Hanya contoh tasrif. Pokoknya kalau tamat bab 2 insyaAllah bab 3 selesai. Kita akan selesaikan insyaAllah di waktu dekat ini dia ya. Yang jelas besok kita masuk bab pembahasan terakhir untuk bab 2. Isim zaman dan makan serta isim alat. Paham saudara? InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup tentang isim maf'ul tadi? Atau apa yang belum jelas yang telah lewat? Boleh. Karena kita akan tamat ini saudara. Dari bab 2. Fadhal. Jadi tanyakan memang. Atau ada yang di dalam murojaah bersama teman masih samar? Karena kita akan habis ini. Terus sedang bab 2 habis. Berarti kita tidak akan ulangi lagi. Paham kan? Kecuali dalam tasrif. Yang sholat ini kalau dia lazim ditambah bihi. Dia kan gini. Ini tidak diperlukan. Ucapan itu tidak diperlukan. Karena fi'il lazim jika ditambah huruf padanya bisa jadi muta'addi. Jadi itu kata pertanyaan itu sebenarnya tidak diperlukan. Karena yang dirinci lazim muta'addi itu kalau dia masih bentuk asli. Karena nanti misalnya hasuna, lazim, diubah menjadi ahsana, muta'addi. Karuma, lazim, diubah jadi akroma, jadi muta'addi. Jadi ada nanti cara mengubah fi'il dari muta'addi, dari lazim ke muta'addi. Atau dari muta'addi butuh 1 objek menjadi butuh 2 objek. Itu kan nanti di buku lanjutan. Buku lanjutan. Ada lagi? Yang dapat kesamaran di murojaah misalnya, ada pertanyaan tidak bisa dijawab oleh temannya, boleh. Iya, karena kita akan selesai ini dari bab 2 saudara. Pertemuan terakhir besok. Fadhal, kasih ke belakang. Assalamualaikum. Kemudian misalnya tadi isim fa'il dari fa'ula. Itu kan ada 4. Tidak ada cara membedakannya. Artinya dia itu memang datang dalam bentuk wazan 4 itu. Paham tak? Cuman perhatikan urutannya. Yang terbanyak itu dari urutan nomor 1. Yang jelas tidak ada yang berwazan fa'il untuk fa'ula. Paham saudara tak? Yang kalau fa'ilan Iya, karena dia ada lazim, ada muta'addi. Karena yang muta'addi fa'ilun. Kalau yang lazim dari fa'ala, fa'ilah ada beberapa bentuk. Ini baru dikasih 3. Warna atau cacat. Ya kan? Penuh atau kosong. Sedih atau bahagia. Kan itu ada ketentuannya.
Kalau ini kan tidak ada, saudara. Di sini adalah yang penting dia masalah akhlak yang melekat pada seorang, berarti fa'ula. Nah, kan itu saja ketentuannya. Dan tidak ada rinciannya seperti yang itu. Iya kan? Dia kan cuma satu bentuk, yaitu akhlak. Paham kan? Akhlak, baik atau buruk, fa'ula. Akhlak, baik atau buruk, fa'ula. Isim fa'ilnya, fa'lun, fa'ilun. Paham saudara? Fa'alun, af'al. Terbanyak nomor 1, kemudian nomor 2. Kan begitu saja. Tidak bisa dirinci ini. Kenapa tidak bisa dirinci? Satu saja, akhlak. Jangan menuntut seperti fa'ilah. Karena itu ada beberapa bentuk. Yang dikasih sekarang ada 3. Misalnya kayak sunnah kan, ya cuma bisa hasan itu. Fa'alun, hasanun. Bisa, kan bisa ahsan. Bisa. Bisa ahsan, cuman sedikit hasunah menjadi ahsan. Kan sudah dibilang tuh, urutan itu dari yang paling banyak datang, kemudian paling sedikit. Baik. Ada lagi? Fadol. Samping sebelah. Pada masdar bab fa'ilah yang berarti fa'alan. Di contohnya ada syalalah. Kenapa dia kan di wazannya fa'ilah? Kenapa bukan syalilah? Iya, kan itu ketemu 2 huruf sejenis. Syalilah ketemu 2 huruf sejenis. Masdarnya saya buka supaya antum paham bentuknya. Fa'alan. Tanda? Jadi itu kaidah ketemu 2 huruf yang sama. Kalau ketemu 2 huruf yang sama, saudara, diidgham, disatukan. Digabung, diwakili oleh tasdid. Syalla. Kalau dibuka ya syalilah. Cuman mungkin antum bertanya karena kenapa syalalan dibuka begitu ya. Kemudian syalla tidak dibuka. Kan saya mau tunjukkan masdarnya. Bentuk masdarnya adalah syalalan. Kan kalau diidgham lagi begini jadinya. Syalla, syallan. Paham saudara? Saya mau tunjukkan saja perbedaan masdar sama fi'il madinya. Dah? Ada lagi? Ke depan, kasih ke depan. Dalam wazan fa'ula ini isim fa'il. Ini kita bisa pilih salah satu. Bisa, tapi terbanyak saudara tuh tidak bisa pilih yang paling. Kan gini, paling sedikit berarti orang Arab jarang ucapkan. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti aman ya. Yang diam-diam saja berarti aman. Dah? Seharusnya kan kalau ada masalah, pokoknya tanya saja. Samar sedikit, tanya saja. Tidak apa-apa. Selesai ini kita buku. Itu kasih dia. Karena kita masih waktu, kecuali masih di luar waktu. Tidak mungkin saya kasih tanya, toh? Perbedaan fa'il sama isim fa'il. Perbedaan fa'il sama isim fa'il. Isim fa'il kosakatanya. Kalau fa'il kata yang marfu. Nah, yang terletak setelah fi'il ma'lum tidak harus isim fa'il. Zaidun. Fa'il atau isim fa'il? Ja'a Zaidun. Fa'il atau isim fa'il? Fa'il. Karena terletak setelah fi'il ma'lum. Tanda? Kalau isim fa'il adalah kata. Paham kan? Yang bermakna seperti pelaku dari pekerjaan. Dia bisa marfu. Ja'a doribun, datang orang yang memukul. Paham kan? Di situ isim fa'il sekaligus sebagai fa'il. Bisa mansub, ra'aitu doriban,
Saya lihat orang yang memukul. Bisa majrur, marartu bidoribin. Paham saudara? Jadi isim fa'il bisa marfu, mansub, majrur. Fa'il harus marfu. Baik. Ada lagi? Dari faula ini Ustaz, dari faida juga. Ini memang dia tidak ada bedanya Ustaz, dia jadi apa? Kalau sahula ya harus sahlan. Sahlun. Lalu tidak boleh jadi sahilun atau sahalun. Nggak apa-apa, Ji. Nggak apa-apa antum buat itu. Nggak apa-apa, nggak harus sahlun. Sahal juga bisa. Ada orang bernama Sahal. Bukan sahlun. Isim fa'il itu dari faula. Boleh juga ashal. Bang saudara, ini wazan isim fa'ilnya. Inilah wazan isim fa'ilnya. Paham kan? Cuman diurutkan terbanyak sampai tersedikit. Berarti yang paling sering dipakai sama Arab itu Fa'lun, sahlun. nanti boleh saja kita bilang ashal. Bisa. Sahil. Nah, Saya kira di enggak. Ini pilihan tak? Inilah wazan isim fa'ilnya. paham Ustaz. Baik. Aman berarti? Betul. Terakhir. Tuh. Kan di sini Ustaz disebutkan pengertian isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il adalah kata yang dipecahkan dari masdar fi'il ma'lum. Adapun isim maf'ul dipecahkan dari masdar fi'il majhul. Yang saya tanya di sini apakah nanti di buku atas akan disebutkan masdar-masdar fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Hah? Kan sudah disebutkan semua. Kan pembahasan masdar dari fa'ala. Fi'il apa itu? Maklum tak? Apakah di buku atas disebutkan? Sudah disebutkan buku dasar, saudara. Kan kita uraikan 22 wazan, masdar. Iya kan? Cuman saya sebenarnya ini ada sedikit masalah di takbir itu. Ya, untuk menyambungkan nanti di buku lebih tinggi. Masdar fi'il ma'lum. Kenapa ada kata masdar? Kenapa dia dibilang saja dari fi'il? Masdar fi'il majhul. Kenapa tidak dibilang saja fi'il? Ada lagi kata masdar. Atau disebut saja dari masdar. Nah, masdar saja. Kenapa lagi ada kata fi'il? Itu ada rahasianya itu, saudara. Nah, yang akan diketahui di buku lebih tinggi. Kita cukupkan, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Ingat, besok insyaallah pertemuan terakhir bab 2. Jadi kalau ada masalah, lihat-lihat baik-baik memang supaya kita tidak terulang lagi masalahnya, saudara. Di bab 3 itu mempraktekkan yang antum ada hafal di teori bab 1, bab 2. Jadi kalau antum masih ada tidak dimengerti, kita seperti kembali lagi ke bab 1, bab 2. Tanda? Karena sekali lagi bab 3 praktek. Apa yang kita ambil di bab 1 dan bab 2. Karena praktek tasrif. Alhamdulillah, diperhatikan baik-baik. Subhanallah, hamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka.